Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat iman Islam dan tentunya nikmat sehat, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa belajar bersama lagi. Kemudian salawat serta salam selalu kita curahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berada di jalannya. Gimana kabarnya teman-teman semua hari ini? Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah, semuanya sehat dan pastinya tetap semangat terus ya, walaupun belajarnya di rumah. Kemudian teman-teman, mari kita awali belajar kita dengan bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, nanti kalian akan mengetahui jenis-jenis sampah. Yang kedua, kalian nanti akan mengetahui cara pengolahan sampah. Teman-teman, dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, ada seorang laki-laki yang sedang berjalan, dia melihat sebuah ranting pohon yang melintang di tengah jalan, lalu orang itu berkata, demi Allah, akan aku singkirkan ranting pohon ini agar tidak mengganggu orang-orang Islam yang lewat. Maka orang itu dimasukkan ke surga. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, dari hadis ini kita disuruh untuk menjaga lingkungan, kemudian mengelola sampah ya, menyingkirkan barang-barang yang tidak berguna atau barang-barang yang mengganggu. Nah, dengan itu ketika kita menyingkirkan, contohnya di sini menyingkirkan ranting nih yang mengganggu jalan, maka orang itu akan dimasukkan ke surga. Nah, teman-teman, terkait dengan sampah, apa sih sampah itu? Sampah adalah barang sisa yang dianggap sudah tidak bermanfaat lagi bagi manusia. Nah, sampah ada dua jenis, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik berasal dari sisa-sisa tumbuhan atau hewan. Contohnya sisa makanan, bangkai hewan, ya, sisa sayuran, dan sebagainya. Sampah anorganik berasal dari benda tak hidup, contohnya seperti plastik, kaleng, botol, dan sebagainya. Kemudian di sini ada cara pengolahan sampah. Ada 4 cara, yaitu yang pertama mengurangi pemakaian atau reuse. Kemudian yang kedua memakai kembali atau reuse. Kemudian yang ketiga mendaur ulang atau recycle. Dan yang keempat mengganti atau replace. Nah, kemudian untuk mengurangi pemakaian, di sini sebisa mungkin kalian bisa mengurangi penggunaan kemasan barang. Jadi makin banyak kita menggunakan kemasan barang, maka makin banyak sampah yang dihasilkan. Kemudian yang kedua yaitu memakai kembali atau reuse. Sebisa mungkin pilihlah barang-barang yang bisa dipakai kembali. Jadi menghindari pemakaian barang-barang yang sekali pakai. Jadi cara ini dapat memperpanjang waktu pemakaian sebelum menjadi sampah. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, mendaur ulang. Sebisa mungkin barang-barang yang sudah tidak berguna lagi didaur ulang. Jadi tidak semua barang bisa didaur ulang, tetapi saat ini sudah banyak industri yang memanfaatkan sampah menjadi barang jadi. Jadi misalnya teman-teman menggunakan botol ya, itu bisa didaur ulang, bisa dibuat kerajinan, misalnya dibuat kotak pensil atau yang lain ya. Nah, kemudian ada mengganti ulang atau disebut dengan replace. Nah, ini teliti barang-barang yang sudah tidak dipakai sehari-hari. Gantilah barang-barang yang hanya bisa dipakai sekali dengan barang yang lebih tahan lama. Nah, telitilah agar kalian hanya memakai barang-barang yang lebih ramah lingkungan. Misalnya mengganti kantong plastik dengan keranjang ketika kalian berbelanja. Itu ya. Kemudian di sini selanjutnya kita juga belajar tentang pemanfaatan limbah. Nah, teman-teman,
limbah itu ada dua, yaitu yang berasal dari industri dan dari rumah tangga. Nah, kalau industri itu biasanya bentuknya limbah cair gitu ya. Nah, sedangkan limbah rumah tangga ada yang bersifat anorganik dan organik. Nah, limbah industri tadi, limbah yang dihasilkan oleh pabrik akibat proses produksi di pabrik tersebut. Biasanya berupa cairan yang dibuang di sungai atau di laut. Nah, limbah industri ini sangat berbahaya bagi kelestarian lingkungan karena limbah industri biasanya mengandung bahan kimia, sehingga ketika dibuang ke laut atau ke sungai ya akan merusak ekosistem yang ada di laut atau sungai tersebut. Kemudian untuk ini industri dari rumah tangga yaitu ada 2 yaitu anorganik dan organik. Untuk organik seperti tadi, ini bisa berupa dari potongan sayur, sisa-sisa sayur ya, sisa makanan. Nah, ini bisa diolah menjadi pupuk organik. Kemudian untuk yang anorganik bisa dibuat berbagai karya kreasi, misalnya botol tadi, kemudian ada kemasan deterjen itu ya, bisa dibuat kerajinan, bisa dibuat tas, nah, dan sebagainya. Nah, itu teman-teman belajar kita untuk hari ini. Nanti teman-teman bisa membuat karya kreasi dari sampah plastik, tapi ini tidak langsung dikumpulkan ya. Nah, teman-teman bisa berkreasi menggunakan misalnya kemasan-kemasan deterjen atau makanan ya, snack yang sudah tidak dipakai dikumpulkan dulu, nanti bisa dibuat kreasi. Baik, teman-teman, itu belajar kita hari ini. Semoga bisa dipahami. Dan hari ini tidak ada tugas. Sampai ketemu besok lagi. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang terpenting sekarang kurangilah penggunaan sampah dan sebisa mungkin kita bisa mengolah sampah dengan baik. Sampai ketemu besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.